Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di Kawan Kesah. Setelah Laos Vakum, kemarin ada konten tentang musik. Sekarang kita masuk di konten pelestari permainan tradisional. Nah, ini sahabat baik saya, walaupun saya katakan saudara saya juga, Kang Ajis. Ya, bisa Kang, bisa Bang. Bisa Bang ya, Kak juga bisa ya. Kalau anak-anak kan Om ya, siap. Jadi kita kenalan dulu, saya Sindrianto, ini Kak Ajis. Apa yang ingin kita obrolkan di sini tentang permainan tradisional, Bang ya? Ya. Jadi kan saya kan sering lihat dia nih, Bang, kesini kan main-main kan. Anak-anak tuh main tok, bau kayu betot-betot tuh kan. Ya. Nah, ini apa ini? Ternyata setelah saya Kayu kok dipukul gitu ya? Ada yang nungguin kayu. Ternyata itu salah satu permainan tradisional rupanya. Ya. Gasing, Kang ya? Gasing itu. Oke. Itu gasing. Nah, ini kayak menarikin. Setelah saya baca-baca, rupanya sejarahnya panjang, Kang ya? Panjang. Tapi hitam dibaca sejarahnya. Ya, hitam hebatnya aja ya. Ya. Kita lebih ke melestarikan lah ya. Ya. Ya, silakan Kang Ajis bicara. Permainan tradisionalnya kenapa kok sampean mau mengadakan anak-anak tuh, ngapain ngurus anak-anak tuh repot itu tuh. Ya, pertama terima kasih Santo. Kita mencampur-campur bahasa di Bapak kali ya. Enggak apa-apa, kita bebas di sini. Ya. Jadi Mas Santo, kan ini kan areal perpustakaannya. Perpustakaan terintegrasi dengan Taman Pintar. Bentar ya. Nah, ini perpustakaan ini secara wilayah kerjanya di bawah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oke. Sebagian lagi di wilayah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, itu di Taman Pintarnya ya. Taman Pintar. Sebenarnya ini dulu terintegrasi semua gitu. Nah, kenapa gasing jadi pilihan? Karena sini ruang tanahnya masih ada. Itu yang menarik. Tanah, karena kan beberapa ekon-ekon yang sering kita lihat orang main di semen. Ya, betul. Walaupun itu kan tidak bisa pungkiri juga Ya, karena namanya inovasi ya. kan, mungkin ikuti profesi Ya. sampai linear ke Betul. ke pusat situ, ke nasional lah. Sesuaikan Akhirnya gasingnya di inovasi sehingga menjadi. Nah, tapi itu tidak menjadi halangan buat kita. Media tanah ini bahasanya tidak bergeser tanaman gitu. Ya, betul. Ya. Apa? Media tanah ini kan apa aja bisa tumbuh Ya. di tanah tuh maksud Ya. saya. Karena yang pertama itu cenderung aman. Walaupun ada becek-becek dikit, Itu seninya di situ. Itu seru kan. Jadi kita ingat nostalgia dulu gitu deh ya. Nah, itu tadi soal lokasi ya. Lokasinya representatif lah untuk anak bermain. Yang pertama kan di sebelah sini jalan Danau Semayang, sebelah Ahmad Yani. Nah, ini ruang terbuka hijau. Ada istilahnya tuh RBRA, Bang. RBRA, RTRA, ruang terbuka ramah anak. Sama anak ya. Berarti pas sama lokasinya ya. Jadi di sini lokasinya. Dan kalau ada sampel-sampel penilaian kota layak anak, ya Taman Pintar lah salah satu lokus yang didatangi tim tadi. Harusnya gitu ya. Ya memang sudah itu datang. Makanya di sana ada lihat kan soal literasi lalu lintas. Betul. Banyak itu nama tanaman pohon-pohon, ada permainan anak. Dasar-dasar anak membangun karakter lah ya. Ya, bisa. Nah, di sisi perpusnya ya sangat cocok sekali kalau Etam hadirkan
permainan tradisional. Nah, kalau di taman itu tidak ada perdebatan lagi lah antar komunitas. Ya. Kita yang mengundang mereka ke sini. Nah, faktanya kan setahun lebih kita berjalan memang sering ya. orang banyak kunjungan lah. Komunitas yang kesini. Iya, bahkan ada pelajar yang ingin dilatih. Betul. Berapa kali juga ya? Iya, berapa kali juga. Bimbing pelajar-pelajar ya. Pelajar ada yang duta hukum, duta budaya mungkin itu bisa dibantu. Terus kan banyak orang di perpusnya. Dan saya lihat tuh sampean yang paling aktif. Nah, apakah itu emang bidang sampean atau itu pure karena ingin kepedulian terhadap permainan tradisional aja atau bagaimana? Ya, tergantung apa ya. Kalau saya sih mungkin karena Mas Anto sering lihat saya aja mungkin. Iya juga mungkin ya. Karena makanya aktif. Sama sering mencolok. Ada terus ya. Padahal saya tidak pernah mencolok gitu. Ya betul juga. Ya, sakit dicolok. Iya. Padahal saya ya biasa-biasa aja kalau cuma mungkin karena keakraban tadi dengan yang tua mau kan Mas Anto lihat sendiri kan welcome buat semuanya anak kecil pun bahkan kawan-kawan disabilitas juga carinya saya gitu. Kan aneh itu yang aneh oh, ini ada apa ini ini siapa jadi itu Mas Anto iya nah siap. Pertama kita menghimpun orang-orang bermain di tanah itu fungsi pertama anak-anak bisa main dan berdampak pada peralihan fokus mereka untuk di gadget. Betul sekali. Sepakat saya motoriknya bergerak. Itu sepakat. Itu jadi saya perhatikan tuh kan emang permainan tradisional solusi buat anak yang ketergantungan. Salah satunya salah satu solusi karena solusi lain banyak kan. Ya, betul. Kan mereka bisa melukis, iya, bisa bikin iya. Main-main masaan. Kembali ke alam lah ya ibaratnya ya. Tapi di sini nggak bisa kan kalau masak-masakan. Takut api. Oh betul. Mungkin kalau di Jawa masak-masakan tuh sudah bikin selamatan. Tapi saya sama sering main api kan. Ya, main selamatan. Sama kayak main rumah-rumahan. Di sini nggak bisa bikin rumah. Jangan. Kalau sana anak-anak kuli bisa jadi pos. Ini marah orang, ini tanah orang. Tanah pemerintah ini kan. Iya, kan kita orang juga. Iya betul. Nah, berikutnya soal tadi peran saya apa? Ya. Kalau dari bidang sebenarnya ini representasi dari dimana saya bertugas di bidang perpus karena di perpustakaan ini kan punya dua bidang Mas Santo. Yang pertama bidang pembinaan perpustakaan, tugas kerjanya ada beberapa tuh layanan perusahaan keliling, layanan perpustakaan umum, pembinaan perpustakaan, ada akreditasi, layanan storytelling dan sebagainya. Nah, satu lagi bidang pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Naskah kuno ya. Nah, jadi di tempat saya bertugas itu tugasnya ya melestarikan bahan-bahan pustaka, bahan-bahan yang pustaka yang lama, baik itu secara fisik maupun secara informasi. Kalau melestarikan secara informasi kan alih media. Ya. Kalau fisik mungkin kita perbarui kertasnya, kita lapis dengan kertas Jepang itu ada istilah Jepang untuk menimbulkan kembali warna otentik bukunya. Tahan lama lah ya. Nah, itu peran kami. Nah, variabel berikutnya soal naskah kuno. Naskah kuno ini kan erat kaitannya dengan budaya. Budaya dan di perpustakaan juga kalau kita lihat memang pusatnya kebudayaan sih harusnya kan literasi dan kebudayaan karena di promosi juga macam-macam tuh ada lomba perpustakaan ada lomba bertutur lomba video kreatif bertutur tuh bercerita lomba resensi pidato dan banyak termasuk ini bagian dari promosi ya. Nah kenapa ada permainan tradisional itu representasi dari bidang itu sendiri ya bahwa ada kelihatan suasananya lah. Mungkin capek juga kalau berurusan dan data. Jadi olahraga sekalian lah ya kan. Berarti itu. Dan memang tidak salah karena memang bidangnya di situ. Iya, bidangnya. Walaupun ada lagi yang lebih tepat membidangi itu. Cuma soal pelestarian kan kita tidak hanya melestarikan fisik bahan pustaka itu, tapi apa yang dilakukan. Nah, dan faktanya beberapa kegiatan kita selalu menghadirkan permainan tradisional. Pertama kali pengalaman tahun lalu Mas Anto kita buat
rapat sosialisasi Siapa itu? pelestarian naskah kuno. Pelestarian naskah kuno. Dari kecamatan kita Ini hadirkan. infokan aja ke teman-teman. Ya sudah selesai nih cerita tahun lalu ya. Nah kita adakan pembukaan kan biasanya orang pukul gong. Iya, Pukul ini pukul itu. Nah Bukan pukul kita orang. pemutaran gasing. Oh, Nah itu kan unik. kita Dan itu perdana. perdana ya, Iya, di indoor maksudnya. Indoor ya. Kalau bisa ke IKN bagus tuh. Ya nantilah. Ada waktunya ya. Ya. Oke, Kita tunggu momen. yes. Ya, mantap itu. Jadi selain sampean pustakawan juga, anu juga pelestarian permainan tradisional dan asli Iya, kuno ya, iya. asal kuno ya. Sebenarnya bukan, kalau bicara pelestari Salah satunya belum juga sih, karena banyak kan variabel yang diukur. Aktivis permainan aktivis permainan tradisional, karena aktif terus kan. Oke. Atau pegiat Pegiat. permainan tradisional Iya. boleh. Pegiat ya, kita bikin nasional. Karena kalau bicara pelestari kan pasti kita punya gasing yang lama, misalnya tuang. Kita Cerita sejarah. 3 hari hancur. Apalagi sampai ada yang mukul ya kan. Itu angel. Jadi emang sih di Tenggarong nih Kang, yang saya lihat Iya. masih salah satu tempat yang main di tanah. Iya, itulah. Itu uniknya tuh di situ Iya, kan. kabarnya Mas Santo di Kukar nih yang main di tanah satu-satu di Tenggarong ya kita. Di Tenggarong ya. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin ada. Kampung Ya? lain di Tenggarong ada juga daerah Samar. Oh ya. Itu di tanah. Beda kecamatan Di ya. Morontai di Samar masih Tenggarong sih masih. Masih Tenggarong ya, kecamatannya. Tenggarong, ya. Ini kan kalau bisa ini kan bisa menyebar yang main di tanah itu. Jadi ya di Sementep ada, cuma ada juga lah yang Iya. klasik banget gitu nah yang di tanah Iya, kan. makanya target kita pertama mengundang orang lu datang. Nanti kan dengan sendirinya pasti mereka akan dengan tersedianya gasing. Pasti di tempat mereka main ada gasing. Cuma kan di Tenggarong kita nggak ketemu lagi tanah lapang. Betul sekali. Adanya Pembangunan di mana-mana. tanah lapang tapi parkir mobil orang. Iya. Karena Salah nggak kita main gasing di sana? sebenarnya nggak salah, Iya. tapi ketika itu terbentur kaca ya jadi salah. Ya salah ya. Kenapa dia Iya. nggak parkir tempat lain gitu? Ya namanya ruang publik Oh, kan. iya, betul juga. Dia bisa tempat main, di tempat parkir, tempat jual sayur. Iya, ngumpul kabeh nih kono. Kita ngobrol santai aja bang. Iya. Karena sini kan Iya. selain daripada untuk berkesahan juga, literasi itu kan harusnya buat semua orang kan ya. Iya, Ya kan, pemain tradisional kalau bisa makin banyak orang makin bagus. iya. Jadi mereka bisa. Artinya gini, Mas Santo, banyaknya tuh bukan sekedar rame, Hmm. harus paham. Makanya kita kan ngajarkan bagaimana cara merawat gasing, Ya, oh itu sama ahlinya. tuh. bagaimana membuat tali. Iya. Ya, kan itu udah dilatih tuh. Iya. Saya siapkan alat-alatnya, Betul. lemnya. Nanti kalau rusak, teknik nambalnya Oh gimana? iya betul. Nah, itu bagian dari pelestarian fisik barangnya, Iya. bukan informasi sejarahnya kan. Yang kelihatan ya. Ya itu Saya jadi kok belum bisa ya kalau semua situ. nah, itu karena Ya. Nah, kemalasan aja. kayaknya itu. Ya. Jadi saya mau Gitu lebih kan. memperhatikan. Ya. Iya. Dan saya senang kalau itu makin Iya. anak-anak tuh banyak berkumpul. Iya. Buktinya kan selalu ada. Setiap hari Yang ada, baru 2-3 tuh, orang iya. ada. Silih berganti ya tidak apa-apa Mas Santo. Betul. Yang penting ada terus. betul konsistensi ya. Iya, Kita jaga ya. ada terus. Harapannya apa tuh Kang? Dengan kita aktivis gasing atau penggiat gasing itu ingin kita tuh harapannya seperti apa untuk Kalau Tenggarong atau harapan Kukar, itu saya ke depannya? saya membuatnya tuh menjadi beberapa apa ya, jangka panjang dan jangka menengah, jangka pendek. Oh ada pendeknya gitu. Ya jangka pendeknya ini Yang kita lakukan ini ya. promosi ini Ya. lakukan terus menjadi rutinitas. Jangka menengahnya itu tadi keterlibatan komunitas-komunitas besar Oh. ya, seperti organisasi perangkat daerah, mungkin nanti di kecamatan. Kolaborasi dengan pemerintahan. Ya bisa kolaborasi Ya. bentuknya, bisa mungkin mereka juga terinspirasi dari kegiatan kita di sini. Betul sekali. Nah kalau yang besarnya itu tadi sudah berbicara soal industri kreatif, social planner. Iya harus Tapi itu belum pembahasan Ya, ke situ. betul. Cuma Bertahap kan. step-stepnya udah ada. Step-stepnya ada. Bertahap kita ke sana. Makanya kalau bisa tuh pegiat-pegiat gasing atau pengrajin gasing yang dulu tuh ada rasa manfaatnya lah. Iya, buktinya kan mereka hadir, tidak diundang pun hadir. Kita cuman ngomong karena ada apa? Feel-nya. rasa. Heeh.
semua orang kan ingin kembali ke masa kecil. Iya. Ya. Saya sendiri pun sebenarnya tuh saya juga tuh sama saya sebenarnya main gasing bang. Terakhir tuh waktu SD. Udah lama main gasing tuh. Pukulnya tuh udah terasa emang. Mukul-mukulnya itu. Ada sesuatu yang dilepaskan. Wah, gitu ya. apalagi pas emosi itu. Jadi nih Apalagi lanjut nih. di bawahnya tuh Orang tempel. itu pokoknya dah. Ada kebanggaan Ya. kan? Itu uniknya. Eh, Mungkin kalau saya nggak main kan nggak seru. betul. Pasti dicari. Harus itu. Kan Jadi ada tadi tuh. ada pelengkap lah ya. Emang harus Iya. ada rival ini biar saling mengolok gitu. Bahkan itu nanti kalau misalnya apa Karwan ingin turun Nah, iya. tata demi Mending mengejar ngejar. Itu harapan besarnya bang ya. Ya kita lakukan apa yang kita bisa bang. Iya, sekarang sebenarnya cukup dikenal loh. Ya Kan Mas Santo juga aktif sama Kak Madi juga aktif di sosial media. Nggak apa-apa. Aku lihat ya membanggakan juga lah yang nonton. ya lumayan. Dari tahun lalu kita lihat ya di atas 1000 semua. Kalau IG kan berat tuh dapat segitu. Iya. Tapi kita dapat segitu kan Iya. gitu. Yang penting itu Short gas aja terus YouTube ya. gitu. Tapi jangan sampai ya kalau etam paksakan harus naik tangga ini nanti malah nggak jalan. bisa. Jalan ini nanti dia membentuk pola sendiri. Ada momentumnya. Nah, sebenarnya. ketemu. Kan Emang. kita sudah cari pelan-pelan, Betul, kita betul. sudah punya bahan. Ya semoga ya. Iya. Sampai tetap konsisten di jalan Ya, ini. semua Saya senang. kita sama-sama. Iya. Kita sama-sama saling kerjasama lah kayak mana kan biar budaya dan tradisi bahari punya orang ini kan Iya. tetap ada. Kelihatan siapa lagi kan. Jadi modern tak malah tak? Ya, Jadi inovasi modern. Tradisi tapi modern. modern. Bisa diterima semua kalangan ya. Iya. Mantap. Oke, mungkin itu aja ya seputar soal permainan tradisional dan sahabat saya ini Pak Ajis. Terima kasih Kang ya. Oke, informasinya ya. Makasih banyak Kang Ajis. Siap. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.